Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah ketemu lagi dengan saya Maudi Dwi Pratiwi, NPM 5021161. Kali ini kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Di dalam elemen kurikulum terdapat 4 standar. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian. Kali ini kita akan membahas tentang standar proses dan standar penilaian. Baiklah, kita akan membahas tentang standar proses terlebih dahulu. Yang pertama, ada standar proses kurikulum 2013. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama, berorientasi pada karakteristik kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik karakteristik kompetensial sesuai jenjang, SD tematik terpadu, SMP tematik terpadu, IPA dan IPS dan MAPEL, dan untuk SMA tematik dan MAPEL. Dan untuk yang ketiga, mengutamakan discovery learning dan project based learning. Yang kedua, standar proses kurikulum darurat. Pemerintah mendukung aktivitas belajar siswa dengan menyediakan modul dan bahan ajar yang dapat digunakan bagi guru dan siswa serta juga melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, standar proses kurikulum merdeka. Menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 bahwa kurikulum merdeka diselenggarakan dengan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar penilaian. Yang pertama, ada standar penilaian kurikulum 2013, terdiri dari 3. Yang pertama, berbasis tes dan non-tes. Kedua, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment. Dan yang ketiga, rapor memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap, keterampilan, kecukupan. Yang kedua, ada standar penilaian kurikulum darurat, terdiri dari 3. Yang pertama, penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau juknis penilaian hasil belajar dari Kemenak RI dengan penyesuaian masa darurat. Yang kedua, penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian hasil belajar berbentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, tulis, dan bentuk lainnya yang diperoleh melalui tes daring atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan. Yang terakhir, ada standar penilaian kurikulum merdeka. Terdapat 2 penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian formatif. Memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, penilaian sumatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari saya tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.